wabarakatuh. Perkenalkan saya Liza Agustin, mahasiswa Universitas Terbuka PBJ Bandar Lampung, Pokja India. Di sini saya akan melaksanakan tugas tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD, tepatnya di SDN 2 Reno Basuki tentang proses implementasi kurikulum merdeka. Permisi Bu, mau minta izin wawancara soal kurikulum merdeka di kelas Ibu. Boleh? Sama satu siswa ya Bu, salah satu perwakilan. Boleh. Coba Bu Guru pilih ya. Coba Dipa, ya. Dipa maju sini. Yang lain tolong diam ya. Bu, saya mau tanya, sejak kapan sih Bu sekolah ini menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka? Sekolah ini dari kurikulum merdeka itu dari tahun ajaran 2022 ke 2020. Ya, tahun ini. Tahun ini terus naik lagi ke 2023, 2024. Jadi kurang lebihnya hampir 2 tahun. Dua kelas ya, berarti dari kelas 4 sampai yang kelas 4 naik ke kelas 5, terus kelas 3 naik ke kelas 4. Ini bagaimana sih Bu, proses implementasinya di kelas soal kurikulum kita? Nah, kurikulum merdeka ini kurikulum yang menyenangkan sih ya, menyenangkan karena pasti yang digunakan pendahuluan, kunci materi-materinya, terus anak lebih aktif gitu kalau di kurikulum merdeka itu. Seperti misal pagi selalu saya gunakan SBQ, SBQ-nya juga seadanya ya, walaupun kita belum sebagai dari medianya tuh masih kurang gitu di kelas ini, jadi apa adanya aja. Terus SBQ, anak-anak siswa juga kreatif, kurikulum ini mereka mandiri, kreatif, aktif, jadi cukup menyenangkan. Dan pelajarannya juga nggak seperti K13 yang dulu. Kalau K13 dulu kan mata pelajarannya tematik. Kalau misalkan kurikulum itu ini matematika sendiri, ya ada kalau Indonesia sendiri, jadi mereka cukup senang. Ada kegiatan lain kan selain SBQ? SBQ ya seperti P5, project itu setiap minggu pasti saya kasih ada ya, saya kasih setiap minggunya P5 project, ya seadanya, medianya seperti kartu, barang bekas. Jadi meningkatkan siswanya biar kreatif yang memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan. Terus ada nggak sih Bu kayak hambatan atau kendala yang Ibu alami selama pembelajaran di kurikulum merdeka? Ada sih, saya juga kurang ngerti tentang administrasinya juga sih, karena belum ada sosialisasinya juga belum terlalu detail ya ke sekolah gitu. Jadi terus kendalanya juga di teknologi. Kalau kayak saya kan teknologi itu ya ada bisa sedikit-sedikit bisa, cuma kan kadang kendalanya kayak seperti mungkin kalau misalnya sekolah-sekolah lain mungkin ada proyek kan gitu kan, jadi lebih asik. Jadi kendalanya di medianya sih. Tapi sebenarnya ada ya Bu di sekolah Ada, kalau saya menggunakan tuh paling handphone, saya buka-buka YouTube, pakai tape, salon gitu kan, jadi mereka juga ada musik-musiknya, jadi kan seneng anak-anak. Terus solusinya Bu gimana? Solusinya saya tetap memancing anak untuk kreatif. Ya itu tadi, saya cuma pakai handphone, pakai seadanya, pakai ya. Kemudian anak-anak kalau misalnya project P5-nya mereka sangat senang, ya, sangat kreatif, mereka aktif, mereka mandiri,
Dulu hanya cukup dijelaskan sekali aja, mereka mengerjakannya sendiri. Sekarang ibu tanya ke Diva, gimana apakah saat kamu mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka? Senang. Ini ada nggak sih hambatan Diva untuk kayak kan gurunya nerangin di kelas karena kurikulum merdeka kan dulu kurikulum 13 kan, sekarang kurikulum merdeka ada nggak? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena aku udah mengerti apa yang guru jelaskan. Selama kamu belajar di sini ada nggak perbedaan dari kurikulum sebelumnya sama kurikulum yang diterapkan sekarang? Ada. Apa? Perbedaannya kalau di kurikulum kelas 3 itu pelajarannya dicampur. Kalau kurikulum kelas 4 pelajarannya sendiri-sendiri. Oke, berarti kelas 3 itu terbagi satu mata pelajaran tema ya, kalau itu ya tema, jadi satu buku ada matematika, ada bahasa, ada sebenarnya. Kalau kurikulum merdeka matematika sendiri, bahasa sendiri. Terus ini soal kan tadi ibu bilang ada break, ada ulangan. Gimana perasaan kamu waktu menjalankan hal tersebut? Perasaan kadang Senang aja. Jadi kayak ngerasa oh aku ini tertarik gitu, jadi mau belajar tuh termotivasi, jadi senang mau belajar. Penyampaian materi dari Bu Nisa itu aku antusias gitu ya. Terus iya Bu, sama satu lagi, adakah perbedaan dalam kurikulum merdeka sama kurikulum Kalau kurikulum merdeka itu lebih ke karakter siswa. Siswa itu aksi nyatanya kita tunjukkan. Tapi kalau misalnya tadi 13 itu fokusnya ke akademik anak. Jadi lebih kita memahaminya sebenarnya lebih memahami di kurikulum merdeka. Jadi anak-anak itu langsung terjun dalam pembelajaran. Dia tidak hanya bisa menulis, membaca, akademik, membaca, mampu pintar. Tapi kalau anak-anak yang kurikulum merdeka tidak, lebih ke karakter siswanya. Jadi aku masih pembelajaran sesuai dengan karakter siswa masing-masing. merdeka akan karakter dan orangnya. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan